Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan menyambut atau mempersiapkan persiapan yang maksimal untuk menyambut Ramadan. Nah, ini tentunya materi yang akan kita bahas. Yang biasa kita membahas hadis-hadis Arba'in Nawawi, tapi karena memang saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab, bahkan kata para ulama, kalau sudah masuk ke bulan Rajab, maka doanya pun seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Maka ketika masuk bulan Rajab, dimasukkan doa tentang Ramadan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang ketika memasuki bulan Ramadan, bulan Rajab, maka di situ kita ada anjuran untuk mulai mempersiapkan Ramadan. Karena memang secara otomatis setelah bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, maka masuklah bulan Ramadan. Maka tema yang biasa kita bahas berkaitan dengan hadis-hadis Arba'in, di pertemuan ini kita alihkan sedikit, yaitu tema tentang persiapan Ramadan agar supaya mendapatkan ibadah yang sempurna, yang maksimal selama bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mempersiapkan Ramadan, ada beberapa hal yang diingatkan oleh para ulama untuk mempersiapkan agar dapat meraih Ramadan secara maksimal di sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini supaya dapat ibadah yang optimal, yang maksimal? Maka dari sekian banyak penjelasan dari para ulama, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya berkaitan dengan persiapan yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, kata para ulama, adalah dengan bergembira. Bergembira dengan masuknya bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim, umat Rasulullah SAW, harus ada rasa kegembiraan di dalam hati ketika mendekati bulan Ramadan atau ketika kita bicara tentang Ramadan. Hal ini kenapa kita lakukan? Yaitu yang pertama, karena memang ada hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang para ulama mengatakan hadis ini merupakan hadisun hasan, yaitu yang mengatakan lamma qadima Ramadan, ketika datang bulan Ramadan. Nanti di riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru, memberikan kabar gembira biqudumi Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Yaitu Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan, dengan mengatakan ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradu alaikum fihi siyama wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Artinya riwayat Imam Ahmad ini mengatakan dari Abu Hurairah,
Sungguh Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan dengan mengatakan qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Nah, dari kalimat ini atau dari hadis yang singkat ini, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa ketika memasuki atau mendekati bulan Ramadan dianjurkan untuk kita bergembira, yaitu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ini dilakukan oleh Nabi, bahkan Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kegembiraan ini bukan hanya untuk diri kita, bahkan kita sampaikan, kita sebarkan akan datangnya bulan Ramadan agar bukan hanya saja kita yang gembira, tetapi keluarga kita, orang-orang kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, agar mereka juga bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, karena ini dalilnya tadi riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad. Karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Sungguh Rasulullah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ini yang pertama. Dan tentunya kegembiraan kita disebutkan di dalam hadis tadi. Karena di dalamnya Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan seterusnya. Jadi kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan yang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Kebaikan-kebaikan yang memiliki pahala yang berlipat-lipat yang tidak ada di luar bulan ini. Bahkan ada amalan-amalan yang hanya ada di bulan ini, tidak ada di bulan-bulan lain. Maka kita bergembira. Karena dikatakan oleh para ulama, karena Nabi SAW yafrah bimawasimil khairat. Rasulullah itu gembira ketika memasuki musim-musim atau hari-hari yang penuh kebaikan. Nah, contoh yang sederhana, hari Jumat. Rasulullah dan para sahabat itu gembira sekali ketika memasuki hari Jumat. Bahkan kata Ibnu Abbas, Rasulullah kalau di hari Jumat seperti hari Id. Bukan hanya bergembira di dalam sikap, tapi juga dalam berpakaian. Menggunakan baju yang terbagus, dia gunakan pakaian yang terindah, memakai minyak wangi. Bahkan kata Ibnu Abbas, aku lihat Rasulullah di hari Jumat seperti hari Id. Arti hari kegembiraan. Maka di situ pun kita dilarang berpuasa khusus untuk hari Jumat saja. Jadi kalau kita berpuasa hanya hari Jumat saja dilarang. Kenapa? Itu hari gembira. Jadi kita disuruh untuk gembira dengan hari Jumat. Kenapa? Bahkan kita disuruh mandi, disuruh pakai baju yang bagus, minyak wangi, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu mawasimul khairat. Karena itu musim kebaikan. Di hari Jumat itu ada keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang tidak ada di hari-hari lain. Padahal setelah hari Jumat saja disuruh gembira, apalagi dengan Ramadan. Ramadan itu lebih daripada Jumat. Nanti Ramadan itu kemuliaan amal-amal yang jauh, yang luar biasa. Maka kita disuruh gembira. Nah ini tentunya kegembiraan ini merupakan salah satu persiapan kita bahwa Ramadan ini harus kita sambut dengan kegembiraan. Ya tentunya gembira di situ bukan hanya tertawa, tersenyum, bukan, tetapi tentunya gembira betul. Kita tampakkan kegembiraan kita di raut wajah kita, kemudian juga dengan hati kita gembira menyambut Ramadan. Selain itu, kegembiraan itu tentunya dipersiapkan. Namanya kita ingin memasuki tempat atau waktu yang mulia, maka kita biasa mempersiapkan apa yang perlu kita lakukan di tempat yang atau di waktu yang mulia itu. Jangan sampai waktu itu terlewat, tapi kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan atau sesuatu yang bisa kita lakukan yang memiliki nilai istimewa. Nah ini tentunya merupakan kegembiraan yang harus kita lakukan ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi gembira, bahagia. Nah, seperti kita gembira ketika ada waktu-waktu tertentu yang kita tunggu, yang di situ banyak sesuatu yang akan kita peroleh yang tidak ada di hari lain atau di bulan lain, maka pasti kita akan gembira dengan hari tersebut. Dan kita akan tunggu hari demi hari, kita akan hitung. Oh sebentar lagi, oh 2 bulan lagi, oh 1 bulan setengah lagi Ramadan. Itu gembira. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang sudah melakukan persiapan pertama untuk menyambut Ramadan, yaitu kegembiraan. Kegembiraan kita didorong bukan karena Ramadan itu libur, bukan karena ada Idul Fitrinya, bukan. Tetapi kegembiraan dengan Ramadan karena mawasimul khairat.
Karena musimul khairat, karena bulan Ramadan itu musim kebaikan atau musim-musim kebaikan. Hari-harinya, malam-malamnya penuh dengan kebaikan. Bahkan disebutkan nanti di situ satu malam ada yang lebih baik daripada 1000 bulan dan seterusnya. Nah, ini merupakan dorongan kita kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, ini tentunya ini yang pertama. Yang kedua, persiapan kedua saling kegembiraan. Yang kedua adalah terus berdoa kepada Allah. Ya, jangan sampai kita tidak masuk, tidak menemui bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah. Makanya ada hadis, walaupun para ulama masih berselisih pendapat tentang kesesuaian hadis ini. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, pernah mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala fi Rajab, Rasulullah SAW dulu kalau sudah masuk ke bulan Rajab, karena yaqul, beliau banyak berdoa dengan mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Di riwayat yang lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Riwayat yang pertama itu berarti, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan. Di riwayat yang kedua, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan keberkahan di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Wa ballighna, dan sampaikan kami. Ini Rasulullah SAW ketika membaca doa ini, kalau kita lihat hadisnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad. Nabi dulu apabila memasuki bulan Rajab, beliau suka berdoa dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan ke bulan Ramadan. Nah, ini salah satu amal yang kedua, sebagai persiapan kita dengan datangnya Ramadan, supaya kita bisa maksimal di bulan Ramadan, maka jangan lupa saling gembira, bahagia dengan mendekati Ramadan, dengan sebentar lagi insya Allah masuk Ramadan. Yang kedua, yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah untuk supaya agar Allah berikan sehat walafiat masuk ke bulan Ramadan. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin, walaupun kita dalam keadaan sehat walafiat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebulan, 2 bulan yang akan datang. Bahkan jangankan sebulan. Besok apa yang terjadi kita tidak tahu. Maka berdoa itu terus diperintahkan. Untuk bisa masuk, bisa ketemu, bisa beribadah di bulan Ramadan. Karena kata para ulama itu, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah tulang sumsum atau bagian penting dalam sebuah ibadah. Bahkan kalau kita lihat, hampir semua ibadah itu maknanya adalah doa. Kemudian juga doa-doa itu bisa merubah apa yang akan terjadi, apa yang akan turun pada esok hari. Kita tidak bisa menolak takdir Allah kecuali dengan doa-doa kita. Makanya ada yang mengatakan, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketentuan Allah, kecuali doa-doa kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Maka berdoalah terus kepada Allah supaya masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada di antara kita, saudara kita, kerabat kita yang kurang sehat, sakit, doa terus kepada Allah agar diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga kita tidak tahu saat ini kita sehat, tapi apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Maka berdoalah terus kepada Allah biar dikasih sehat walafiat, bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang dicontohkan Allah, diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan yang dijelaskan oleh para ulama dalam rangka menyambut Ramadan. Jadi insya Allah terus berdoa kepada Allah. Makanya salah satu doa yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad ini tadi, Nabi Muhammad SAW banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa ballighna Ramadan. Dan sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Nah, ini merupakan salah satu amalan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu mempersiapkan ilmu. Mempersiapkan ilmu. Selain kita bahagia, yang kedua, kita berdoa terus. Yang ketiga adalah ilmu. Tentunya ilmu ini sudah menjadi pengetahuan kita secara bersama ya. Bahwa setiap amal itu harus diiringi dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Karena kalau kita beramal ibadah, tapi kita tidak tahu dasarnya, tidak ada ilmunya, tidak dilandasi dengan keilmuan, ini maaf, bisa-bisa batal, atau bisa-bisa berkurang nilainya, kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang melakukan suatu amal dengan ilmu dan orang yang melakukan amal tanpa ilmu? Tentunya berbeda. Nah, Allah katakan berbeda. Ketika kita masuk bulan Ramadan, terus kita ibadah, tapi ibadahnya itu ikut-ikut aja. Ikut-ikutan saja. Kenapa kamu puasa? Ya karena orang tua saya dulu puasa, saya juga biasa puasa. Puasa itu begini-begini. Tapi dasar dari ibadah yang dilakukan tidak terlalu banyak dia tahu, tidak dia pahami. Maka ini akan menjadi nilai yang kurang. Kita tidak akan mendapatkan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah secara maksimal. Kenapa? Karena landasan ilmu kita kurang. Ada lagi, apalagi ya maaf, sampai tidak mengerti sama sekali. Wah, ini bisa membatalkan ibadah kita. Fakullu ibadatin bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka dikhawatirkan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya ilmu. Persiapan. Nah, bagaimana kita lihat orang-orang yang berhaji, ketika mau berhaji, mereka mencari ilmu haji dengan cara manasik, manasik haji. Orang yang mau pergi umroh, mereka persiapkan ilmu dengan disebut manasikul umroh. Mereka melakukan manasik dan seterusnya. Persiapan untuk umroh. Begitulah kita. Mau masuk bulan Ramadan, harus ada persiapan. Apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Ibadah-ibadah apa yang harus kita kerjakan? Ibadah-ibadah apa yang harus kita tinggalkan? Ibadah-ibadah apa yang harus kita utamakan? Nah, ini tentu ilmu. Dan alhamdulillah kita di grup ini sudah eh, puluhan tahun lah, istilahnya lebih dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya lupa. Kita terus rutin secara istiqomah, secara kontinu kita mengadakan Zoom seperti ini. Lewat Zoom ini kita membahas berbagai macam ilmu. Ini insya Allah apa-apa yang sudah kita pelajari selama ini menjadi persiapan kita juga untuk mengoptimalkan Ramadan kita di tahun ini. Jadi ilmu ini tentunya yang harus pokok dipelajari itu apa kewajiban kita yang harus kita lakukan selama Ramadan. Apa saja yang menggugurkan kewajiban tadi. Apa sih yang membatalkan puasa, apa yang menghilangkan pahala-pahala puasa, dan seterusnya. Itu kewajiban. Terus yang kedua, carilah ilmu persiapan Ramadan ini dengan mencari amalan-amalan sunnah apa yang dianjurkan. Apa yang ditekankan oleh Nabi untuk kita lakukan selama bulan Ramadan. Mana amalan yang tidak bagus, yang makruh, yang harus ditinggalkan. Nah itu tentunya kita belajar sesuai dengan urutan yang wajib, yang sunnah. Hati-hati ingat, lihat yang haram yang mana yang lebih baik kita tinggalkan yang bersifat makruh. Nah itu tentunya kita harus pelajari, harus kita ketahui supaya kita dalam rangka mempersiapkan Ramadan mendapat meraih Ramadan yang optimal, yang maksimal, yang bagus sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ini tentunya yang dianjurkan untuk mempersiapkan menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, kemudian yang keempat, selain ilmu, ini juga penting. Yang keempat, apa itu? Menjaga hubungan baik sesama kita. Menjaga hubungan baik sama kita. Ini untuk menyambut Ramadan agar optimal. Maksudnya apa?
Yaitu jangan sampai masuk bulan Ramadan sementara kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita masih ada saling tidak tegur sapa, saling bermusuhan, masih saling membenci. Nah, ini tentunya hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena permusuhan kita dengan kerabat kita itu juga menjadi penghalang ampunan Allah. Kita tahu Ramadan itu adalah bulan ampunan. Ramadan itu bulan penghapusan dosa. Sebagaimana yang sering kita dengar dari hadis-hadis yang sahih seperti Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Dikatakan Ramadan itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ini dikatakan oleh Nabi, man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan ampunan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ada yang mengatakan siapa yang menghidupkan malam Ramadan akan diberikan ampunan. Kemudian di hadis lain, Ramadan ila Ramadan mukaffirat bainahuma majtunibatil kaba'ir. Ramadan ke Ramadan itu dapat menghapuskan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana kecuali mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini tentunya Ramadan bulan ampunan, tetapi ampunan itu akan menjadi terhambat untuk masuk, untuk diberikan Allah kepada kita bila kita masih ada hubungan yang tidak baik dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan kerabat kita. Dalil dari mana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abwabal jannati tuftahu yaumal itsnin wal khamis. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha." Kata Rasulullah SAW, sungguh pintu-pintu sorga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Dan di setiap hari Senin dan Kamis itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada setiap yang meminta ampun. Setiap orang yang meminta ampun akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang tidak diberikan ampunan oleh Allah, orang-orang yang musyrik. Yaitu orang-orang yang musyrik dan orang yang tidak tegur sapa dengan saudaranya. Allah katakan, anziru hadzaini hatta yastaliha. Tunda ampunanku untuk kedua orang ini sampai mereka berdamai. Jadi ampunan Allah tidak diberikan kepada orang yang masih tidak tegur sapa. Kata Allah, anziru hadzaini hatta yastaliha. Tunda ampunanku untuk kedua orang ini sampai mereka berdamai. Nah, ini menunjukkan bahwa permusuhan itu menyebabkan tertundanya ampunan. Pemutusan silaturahim di antara kita ini menjadi putusnya atau menjadi penghambat datangnya ampunan Allah kepada kita. Oleh karena itu, untuk supaya ampunan Allah yang telah dijanjikan selama bulan Ramadan untuk kita tidak terhalang, tidak terhambat, maka ayo sebelum datangnya bulan Ramadan kita bersihkan hati kita dari kebencian dengan saudara-saudara kita. Begitu juga kalau memang kita ada masalah, permasalahan dengan saudara kita selama ini tidak bertegur sapa, yuk kita jaga, kita minta maaf, kita usahakan untuk kita diberikan maaf kepada atau dari orang yang kita tidak tegur sapa tadi. Ya, intinya bersihkan hati, jangan ada perselisihan di antara kita. Masuklah ke bulan Ramadan dalam keadaan bersih hati. Bersih hati dalam artian tidak bermusuhan,
tidak memutuskan silaturahim di antara kita, apalagi terhadap orang tua kita, terhadap suami istri, terhadap anak. Nah ini tentunya lebih lagi. Insya Allah dengan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih hati, tidak ada kebencian, permusuhan di antara kita, ini akan menambah maksimal optimalnya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Tidak ada lagi penghalang-penghalang yang dapat menghalangi sampainya ampunan Allah kepada kita dengan kita menjaga hati. Nah ini tentunya persiapan yang harus kita lakukan untuk supaya dapat maksimal beribadah, supaya kita bisa secara optimal memakmurkan, meramaikan Ramadan dengan berbagai macam ibadah kita. Nah, ini yang keempat. Jadi yang pertama gembira, yang kedua adalah dengan berdoa supaya kita sampai. Yang ketiga tentunya dengan ilmu. Yang keempat yaitu menjaga hubungan sesama kita dengan baik. Dan tentunya yang kelima kata para ulama yaitu dengan melaksanakan semua perintah yang wajib dan semaksimal mungkin memaksimalkan semaksimal mungkin secara totalitas kita menjaga amalan-amalan sunnah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara tentunya yang wajib, yaitu puasa, ada ibadah yang khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, wajiban ini yaitu puasa Ramadan. Kemudian jangan lupa sunnah-sunnah yang sangat banyak, yaitu qiyamul lail dengan sholat tarawih, kemudian memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, memperbanyak seterusnya amal-amal sunnah yang sudah kita ketahui bersama. Itu laksanakan. Maka insya Allah dengan melaksanakan secara maksimal selain kewajiban puasa wajib tadi, juga ibadah-ibadah sunnah kita maksimalkan, kita lakukan. Insya Allah ini menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan di dalam meraih berbagai macam keberkahan dan ampunan selama bulan Ramadan. Itu yang wajib-wajib jelas diutamakan. Kemudian yang sunnah kita kerjakan, yang haram jelas kita tinggalkan, yang makruh diusahakan untuk kita tinggalkan. Jangan membuang waktu dengan hal-hal yang tidak manfaat. Bahkan kata para ulama, tidur sekalipun jangan berlebihan selama bulan Ramadan, karena itu merupakan hal yang dapat mengurangi kesempurnaan atau mengurangi keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi katakan jangan pakai menggunakan dalil yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, itu terus dalilnya bukan itu. Yang kita gunakan adalah kalau memang tidur itu dihitung ibadah, bagaimana dengan ibadah itu sendiri? Dia akan berlipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya ibadah yang harus kita maksimalkan, baik yang wajib, sunnah, dan jangan lupa juga ditutup dengan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah di hari raya Idul Fitri. Karena beberapa ibadah di Idul Fitri itu berkaitan dengan kesempurnaan Ramadan kita. Nah ini maka kita harus jaga, seperti zakat fitri harus kita jaga. Kemudian nanti setelah zakat fitri nanti ada sholat Idul Fitri dan seterusnya. Bahkan nanti setelah Idul Fitri masih ada yang berhubungan dengan Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena Nabi pernah bilang, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa 1 tahun. Jadi ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah Ramadan selama bulan Ramadan dan bulan yang berhubungan dengan Ramadan harus kita jaga supaya kita betul-betul dapat secara optimal menggunakan Ramadan itu sebagai bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan persiapan kita secara maksimal untuk mendapatkan Ramadan yang optimal. Yang pertama gembira, yang kedua berdoa, yang ketiga persiapan ilmu, yang keempat jaga hubungan kita sama kita,
Yang kelima tadi yaitu laksanakan semua ibadah-ibadah yang wajib, usahakan semaksimal mungkin memenuhi ibadah-ibadah sunnah. Kalau yang wajib tentunya harus, sementara yang sunnah semampu kita usahakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk kita bisa meraih kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan. Dan tentunya yang terakhir kata para ulama, jangan lupa hiasi Ramadan nanti dengan istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Karena Ramadan itu adalah bulan ampunan. Makanya sampai ada yang mengatakan, udah man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang masuk bulan Ramadan tapi belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugilah orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia belum juga memperoleh ampunan dari Allah. Karena Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan bulan yang mudah untuk kita membaca istighfar, mohon ampun. Allah kuatkan semangat ibadah, Allah lemahkan maksiat. Maka di situ kita memaksimalkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Ramadan. Ini adalah persiapan supaya Ramadan kita menjadi maksimal. Nah, jadi kita mempersiapkan secara maksimal bahwa Ramadan itu adalah Ramadan yang dipenuhi dengan istighfar, Ramadan yang dipenuhi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang selanjutnya berkaitan mempersiapkan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Dan yang terakhir sebagai penutup, untuk mempersiapkan Ramadan harus kita mulai dari sekarang. Jadi persiapan Ramadan justru dimulai dari sekarang, bukan nanti saat masuk Ramadan. Kenapa? Persiapan istighfar, ayo kita mulai banyak istighfar hari ini. Makanya dijadikan sebelum datangnya bulan Ramadan ditemukan dulu dengan Rajab sebagai bulan istighfar. Kalau Rajab itu kan disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Inna iddatash 36 inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, di antara ayat tersebut kalau kita baca fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Nah, bulan-bulan itu maksudnya adalah bulan hurum, bulan-bulan haram. Nah, ini sebelum masuk Ramadan kita dimasukkan dulu di bulan Rajab agar supaya kita menghiasi sebelum datang Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Alhamdulillah saat ini kita masih berada di awal bulan Rajab. Maka ayo kita perbanyak untuk kita memperbanyak istighfar. Karena istighfar ini salah satu persiapan untuk kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi persiapan Ramadan itu yaitu baca zikir, salat sunnah, dan sebagainya merupakan amalan yang harusnya dimulai dari sekarang. Persiapan itu bukan dari besok setelah Ramadan, tapi dari sekarang sudah kita persiapkan. Yang mau supaya dapat maksimal mendirikan salat sunnah di bulan Ramadan, ayo kita mulai bulan-bulan ini memperbanyak salat sunnah. Karena itu merupakan amalan yang menyambut Ramadan persiapannya dimulai dari sekarang. Jadi mulai perbanyak salat sunnah. Nah, salat tahajudnya, salat duhanya, dan seterusnya. Ramadan supaya kita dapat amalan sempurna banyak baca Quran. Mari kita mulai dengan sekarang. Nyicil mulai baca Al-Quran. Oleh karena itu kata para ulama, salah satu hikmah kenapa Allah jadikan sebelum Ramadan ini bulan-bulan haram, karena salah satu tadi bulan-bulan haram ini menjadi bulan yang persiapan. Bulan persiapan untuk kita meraih ibadah yang maksimal. Ini alhamdulillah kita insya Allah betul-betul bisa mempersiapkan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah yang dimulai dari sekarang. Yaitu Rajab ini ayo kita jadikan sebagai bulan yang penuh ibadah. Rajab ini kita mulai dengan puasa sunnah. Rajab ini mulai kita berlatih istighfar. Rajab ini mulai kita memperbanyak sholat dan seterusnya. Karena ini sebagai salah satu rangkaian persiapan menyambut Ramadan. Jadi persiapan menyambut Ramadan
yaitu dengan cara mulai dari sekarang. Jangan ada yang berpikir, nanti saya mulai baca Qur'annya Ramadan, saya mulai zikirnya Ramadan, saya mulai menjaga hubungan baik dengan saudara nanti Ramadan. Nah, ini tentunya tidak betul. Yang betul Ramadan itu dimulai dari sebelum datangnya Ramadan saat ini. Itu inilah yang dianjurkan oleh para ulama. Jadi inilah, nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan, yaitu jadi beberapa persiapan Ramadan yang tadi gembira. Terus selain gembira tadi, berdoa, kemudian ilmu, kita juga menjaga hubungan baik sama kita, kemudian juga kita dengan memulai dari sekarang, dan jangan lupa memperbanyak istighfar. Insya Allah itu nasihat-nasihat para ulama dalam menyambut Ramadan secara umum itu yang disampaikan oleh mereka. Insya Allah apa yang kita sampaikan ini paling walaupun tidak sempurna, paling tidak bisa menggambarkan persiapan-persiapan terpenting untuk bisa kita menjadikan Ramadan itu secara maksimal diisi dengan berbagai macam ibadah, insya Allah. Semoga Ramadan ini jadi Ramadan yang terbaik untuk kita dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Dan semoga Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir untuk kita, tapi Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai sesi pertama untuk mukadimah persiapan Ramadan. Silakan Ustaz. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah cukup banyak yang disampaikan Ustadz terkait dengan apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum jam 8. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung atau melalui chat Zoom, kami persilakan. Ya, mungkin kalau tidak ada, mungkin izin Ustaz dari saya Ustaz terkait dengan ini ya, persiapan bulan suci Ramadan Ustaz. Mungkin ini eh, ada banyak Ustaz ya pertanyaan dari ibu-ibu gitu ya yang mungkin mereka pada saat hamil gitu Ustaz ya, mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa, kemudian setelah melahirkan harus menyusui juga tidak tidak bisa berpuasa juga Ustadz. Apakah izin Ustadz diperkenankan Ustadz ya? Jadi mungkin 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut tidak berpuasa gitu Ustadz. Apakah memang ada larangan? Tidak gitu. Karena mungkin kalau pemahaman saya Ustadz terkait dengan utang puasa ini ya harapannya sebelum memasuki bulan Ramadan tahun berikutnya sudah dilunasi Ustadz ya mungkin Ustadz. Apakah bisa seperti Ustadz? Mungkin 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut tidak berpuasa Ustadz. Tahu dulu Ustadz. Iya, memang di dalam penjelasan para ulama khusus untuk yang uh, hamil atau menyusui itu memang ada pembahasan secara khusus. Pendapat secara umum ada dua pendapat berkaitan dengan orang yang menyusui dan juga yang sedang hamil. Yang pertama, pendapat yang mengatakan mengambil dari pendapat Ibnu Abbas bahwa orang yang sedang menyusui atau hamil mereka tidak dikenakan kewajiban puasa karena kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin karena lemah atau ASI jadi kurang bagus, maka mereka diperbolehkan untuk tidak puasa. Tetapi, nah ini tentunya ketika diperbolehkan tidak puasa itu mereka termasuk ashabul a'dar. Mereka termasuk orang-orang yang dapat udur. Seperti musafir, sakit, itu kan udur. Nah, mereka juga dapat ini. Tetapi perbedaannya, kalau orang puasa tidak puasa karena musafir atau sakit, sepakat disuruh dikodok. Itu sepakat. Tapi giliran hamil atau menyusui, ini bagaimana? Mereka sepakat dapat udur untuk tidak puasa. Tapi yang terjadi perbedaan, apakah mereka itu wajib mengkodok atau cukup bayar fidyah? Itu terjadi perbedaan. Pendapat pertama, mereka dikatakan cukup membayar fidyah tanpa kodok. Ini berpegang dengan pendapat Ibnu Abbas dan beberapa ulama.
Tapi pendapat yang kedua, ini yang terbanyak ya. Kalau saya lihat jumhur ini terbanyak, mereka tetap harus mengkodok. Bukan hanya bayar fidyah, tapi tetap mengkodok. Tapi dia ini sampai 2 tahun misalkan. Mereka habis hamil, lahir, itu kan tidak puasa Ramadan. Terus setelah hamil, menyusui. Nah, menyusui kan 2 tahun. Baru tahun ketiga, hamil lagi, lahir lagi. Akhirnya 3 tahun kemudian nggak puasa karena menyusui 2 tahun dan seterusnya. Pas tahun ke selanjutnya lahir lagi. Wah ini kata para ulama walaupun 2, 3, 4 tahun dia tidak puasa tetap diharuskan dikodok. Ini diantaranya pendapat Syekh Utsaimin. Mereka mengatakan dan juga 4 mazhab Imam Syafi'i mengatakan harus dikodok. Dan kemudian ketika walaupun ternyata baru dikodok sebulan ternyata meninggal, ya tentunya itu sudah ada niatan kodok. Yang pertama insya Allah Allah sudah cukupkan. Terus yang kedua, kalau memang ada anaknya yang bisa mengkodok, maka dianjurkan untuk mengkodok. Anaknya mengganti daripada apa yang dilakukan atau ditinggalkan oleh ibu. Itu pendapat masalah mereka orang yang menyusui dan melahirkan itu dapat udur untuk tidak puasa sepakat. Tapi yang menjadi perbedaan apakah harus mengkodok atau cukup bayar fidyah. Itu jadi perbedaan. Pendapat yang pertama cukup bayar fidyah, tidak perlu kodok. Pendapat yang kedua justru yang terbanyak kodok. Tidak fidyah tapi kodok. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Eh, Mungkin izin kami tawarkan kembali kepada para jamaah, Ustaz. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Baik, Ustaz. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, Ustaz, dari para jamaah. Izin, Oh, silakan, silakan, izin Bu. Mas Sidik. Silakan, Bu. Ya, Bu terima Ani. kasih Mas Sidik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Eh, Waalaikumsalam. ya, izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi Pak Ustadz sampaikan apa persiapan harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, itu tadi salah satunya, yang pertama tadi gembira, kemudian berdoa. Nah, ini yang ingin saya tanyakan terkait berdoa, Pak Ustadz. Beberapa waktu lalu, khususnya 2 bulan, bertepatan dengan sudah 2 bulan, Pak Ustadz, ayah tercinta saya meninggal dunia, Pak Ustadz. Nah, kebetulan eh, rumahnya itu dekat, itu Pak Ustadz ya, hanya sekitar 2 kilo dari rumah saya. Tapi karena kesibukan saya, saya cuma bisa eh, menjenguk beliau itu seminggu sekali gitu, Pak Ustadz. Sampai dengan detik ini, sampai dengan 2 bulan sudah berlalu, saya masih merasa sedih dan ada rasa menyesal tidak bisa menemaninya setiap saat. Nah, di menjelang bulan Ramadan ini, doa apa yang kiranya mungkin eh, yang bisa saya eh, haturkan untuk ayah saya tercinta agar saya merasa eh, tidak terbebani rasa bersalah karena tidak bisa menemani beliau setiap saat. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga almarhum dimeninggalkan dalam pada nusul khatim. Semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Iya, Ibu, memang kewajiban kita terhadap orang tua itu birrul walidain kita yaitu selalu bersama mereka. Tetapi ketika kita justru sebenarnya yang lebih ditekankan itu laki-laki. Jadi ibu, ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita sebagai istri, maka itu sebenarnya bukan satu kesalahan kita ketika kita tidak bisa maksimal setiap saat menemani orang tua. Tapi insya Allah kesibukan kita kesibukan syar'i ya sesuai dengan perintah dan insya Allah Allah berikan yang terbaik
untuk almarhum. Nah, kira-kira apa doa yang bagus untuk kita bacakan? Sama seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu mendoa dengan mengatakan Rabbi ghfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling bagus dibacakan, Rabbi ghfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini merupakan sesuatu yang harus banyak diperlakukan atau banyak dibaca saat kita mendoakan untuk orang tua. Terus dengan bahasa Indonesia pun kita bisa, semoga dijadikan huruf yang lapang dengan rahmat, dan seterusnya dengan bahasa kita. Yang paling tidak itu insya Allah dengan amal-amal soleh kita dan doa-doa kita itu cukup menggembirakan almarhum. Karena memang kata Rasulullah SAW, yang menggembirakan orang yang telah meninggal dunia adalah doa-doa yang mereka terima dari orang yang masih hidup, terutama dari anak. Karena memang saat hidup, doa yang paling mustajab seorang bapak dan ibu untuk anak. Tapi ketika sudah meninggal, maka doa tidak ada yang lebih mustajab, lebih dibanggakan oleh Allah, oleh orang-orang tua yang sudah meninggal, melebihi dari anak-anak. Maka ini insya Allah menjadi salah satu yang bisa menggembirakan orang tua kita. Jangan lupa banyakkan doa untuk orang tua kita, dan itu akan menggembirakan mereka. Insya Allah, dan kita banyak berdoa. Apa yang harus kita baca doa tadi? Dengan bahasa Indonesia boleh, atau dengan bacaan yang sangat terkenal, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu merupakan doa yang dicontohkan dan diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran doa tersebut, yaitu untuk kita baca untuk orang tua kita. Nah, ini tentunya yang bisa kita bacakan untuk orang tua kita. Dan ingat, selain doa, amal-amal soleh kita itu menggembirakan mereka. Karena dalam hadis Anas bin Malik, inna a'malakum tu'radu ila aqaribikum wa asyairikum minal amwat. In wajadu khairan istabsaru bih, wa in wajadu ghaira dzalik qala Allahumma la tumitum hatta hadaitahum kama hadaitan. Sungguh amal-amal kalian itu akan diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian. Jika baik, akan menggembirakan mereka. Jadi ini salah satu amalan kita sebagai anak supaya menggembirakan yang sudah meninggal dunia. Yang pertama doa, yang kedua itu tadi beramal soleh, dan yang ketiga itu kalau memang orang tua kita dulu punya hajat, punya keinginan, ada yang belum tercapai, dan kita bisa memenuhi hajat orang tua, lakukan. Karena itu akan menggembirakan beliau. Itu berdasarkan hadis dari Abu Daud, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Dikatakan di situ ada 5 hal yang menyebabkan mereka gembira, itu orang tua kita. Yang pertama yaitu doa untuk mereka, kemudian istighfar untuk mereka, menyambung tali silaturahim keluarga, dari keluarga almarhum aman bibi kita sambung silaturahim. Yang ketiga adalah kalau bahasa kita ini menunaikan atau memenuhi hajat-hajat yang dulu beliau inginkan tapi belum tersampaikan. Dan yang kelima yaitu menyambung dan memuliakan sahabat-sahabatnya. Ini termasuk hal yang menggembirakan almarhum. Nah, insya Allah jadi bisa kita lakukan dengan istighfar, dengan kita sendiri melakukan amal soleh. Kalau memang ada hajat-hajat orang tua yang belum tercapai yang pernah beliau inginkan, maka itu akan insya Allah untuk kemudian kita dan bisa menggembirakan. Sekali lagi kita berdoa semoga almarhum ketika dalam pada husnul khatimah, insya Allah memberikan tempat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima atas jawaban yang disampaikan. Mohon izin Bu Ani, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Mas Sidik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Insya Allah saya mencoba untuk ikhlas Pak Ustadz, dan memang kebetulan almarhum ayah saya setiap Jumat ini kan biasanya menyalurkan sedikit rezekinya ke masjid-masjid Pak Ustadz. Insya Allah mungkin apa yang tadi Pak Ustadz
sampaikan tidak saja doa tapi amalan almarhum yang sebelumnya sering dilakukan seperti itu ya Pak Ustadz. Insya Allah saya coba lanjutkan apa yang memang sudah dijalankan oleh almarhum. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, izin saya tawarkan satu kali lagi ya. Sudah tinggal 2 menit lagi sebelum jam 8. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Ustadz sebelum kami tutup? Ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan kembali, jadi mungkin izin Ustadz, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat memberikan ya persiapan yang optimal ya bagi kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang hampir kurang dari 2 bulan lagi ya akan kita hadapi. Sebelum kita tutup, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi doa untuk kita semuanya. Agar supaya Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir untuk kita. Dan bagi kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, terutama orang-orang tua kita, yang tahun lalu masih ada bersama kita, tahun ini tidak ada, tapi selalu kita berdoa kepada Allah. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi salah satu juga amalan yang disampaikan kepada orang-orang tua kita. Sehingga walaupun mereka tidak ada, insya Allah pahala tetap mengalir kepada mereka semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Wa'idna alaina بالعبادة والقيام والصيام وأعدنا علينا سنين بعد سنين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi itu saat ini yang saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair dan semoga seluruh jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Abdul Mas Segaf yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian kita pada pagi hari ini dan juga kepada para jamaah yang telah berkenan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya tutup link Zoom-nya. Terima kasih semuanya.